Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. La tahzan min tu'assirir rizq. La tahzan min tu'assirir rizki. Janganlah bersedih karena rezeki yang sulit. Fa innar razzaqa huwal wahidul ahad. Sesungguhnya yang memberi rezeki itu hanya satu saja. Wa indahu rizqul ibad. Rezeki hamba itu berada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tukaffila bidzalik, dan dia Allah yang mengatur semua terkait urusan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Sahabat-sahabat sekalian, la tahzan min tu'assirir rizki. Jangan bersedih dikarenakan rezeki seolah terasa sulit untukmu. Pahami, hayati, sadari rezeki bukan hanya materi saja. Rezeki bukan hanya uang saja. Kesehatan, rezeki. Kita bisa bersilaturahim, rezeki. Kita beranjak ke sebuah tempat, selamat di perjalanan dari rumah sampai tujuan hingga kembali lagi, rezeki. Kita masih bisa menikmati, menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata masih bisa melihat, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki melangkah. Masih bisa berpikir kita dengan baik, rezeki. Bisa beribadah, bisa ruku, bisa sujud, rezeki. Kita masih bisa ikhtiar, masih bisa munajat, rezeki. Sahabat-sahabat sekalian, percayalah, rezeki bukan hanya materi uang semata. Ya, hidup memerlukan materi uang, tapi jika dihayati, kesehatan sungguh amat sangat luar biasa. Ini rezeki. Saat lidah kita masih asyik, bisa merasakan asam, manis, pedas, pahit, getir. Ini karunia besar, apalah artinya. Katakan saat uang kita ada, mau makan apa saja kita beli bisa, sudah terasa. Jika gigi kita terasa sakit, lidah, sariawan, kemudian ada sebuah peradangan yang sangat di bagian tenggorokan kita, sudah kurang nikmat. Saat kita di perjalanan selamat, sadarkah kita siapa yang memberikan karunia keselamatan? Allah, rezeki. Karenanya jangan batasi rezeki hanya sebatas uang. Terlebih saat kita bisa zikrullah, hati terpaut kepada Allah, bisa bersabar, bisa mensyukuri karunia Allah, bisa berpikir jernih, bisa memaafkan, bisa
untuk berbagi, walau kita sendiri boleh jadi masih jauh dari kecukupan, bisa memberi dengan sebuah pertolongan apapun jenisnya, tidak harus dengan materi, tidak harus dengan uang. Kita dikaruniai bisa membantu sesama walau dengan tenaga rezeki. Karenanya saat kita diberi kesulitan rezeki terkait dengan uang, khususnya materi untuk keperluan hidup kita, jangan bersedih. Wa idza kana Allahu war-razzaq falima yatamallakul bashar. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia harus melakukan hal yang tak terpuji? Artinya, saat berkeluh kesah terkait dengan rezeki, ketahuilah itu pun perbuatan yang tidak terpuji karena kita mengabaikan nikmat Allah yang masih lekat alias kurang mensyukuri, tak mampu menyelam ke dalam diri. Karunia anugerah Allah berupa rezeki itu amat sangat luasnya. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Melakukan tindakan-tindakan, menghalalkan cara, melakukan hal ihwal yang tidak terpuji. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal tersebut. Walam tuhanun nafsu fi sabilir rizki di ajlil bashar. Dan mengapa harus merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Percayalah, Allah Ar-Razzaq yang maha mengkarunia rezeki. Ingat, ana inda dhanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hambaku. Percayalah, Allah akan karuniakan rezeki, dan yakinlah bahwasanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dan yakinkan, wa ma yaftahillahu linnas mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Firman Allah dalam surat Fatir ayat yang kedua ini, apa saja yang Allah akan anugerahkan kepadamu, wahai manusia, berupa rahmat kasih sayangnya, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia manapun yang dapat untuk menahannya. Dan apa saja yang Allah berikan untuk siapapun terkait karunia rezeki, maka tak sanggup untuk melepaskannya. Artinya, senantiasa kita harus yakin, percaya Allah yang mengatur urusan rezeki, maha adil, maha arif, maha bijaksana, dan jadikan tauhid kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah selalu berpikir positif, menerima segala sesuatu dengan qanaah, apa adanya, seraya ridho dan mensyukurinya. Insya Allah. Yang terpenting tetap kita dalam koridor takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam sebuah firman-Nya, hafal kita insya Allah sama-sama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar aneka persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan karunia rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Mantapkan totalitas tawakal kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jalani hidup dan kehidupan ini
kita berdoa, usaha, ikhtiar yang maksimal, seraya mantap tawakalnya, menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah berserah diri dengan tepat, benar, totalitas, setelah ikhtiarnya maksimal, dia munajat, dia berdoa, dia lakukan yang terbaik, bagus hablum minallahnya, bagus hablum minannasnya, berserah diri pada Allah, fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupi segala keperluannya. La tahzan min tuasirir rizki, jangan bersedih karena sulit terkait dengan rezeki, khususnya terkait materi uang. Tetap syukur yang ada dan senantiasa terpaut hati pada Allah dengan bingkai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Insya Allah akan merahmati, memberkahi, meridhoi kita, hati tetap lapang, rezeki akan diberikan jalan keluar, dimudahkan, dan tentunya semua kita lakukan lillah karena Allah, billah dengan Allah. Nantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.